Oke, baik. Apakah PPT-nya sudah terlihat di layar teman-teman semua? Sudah, Kak. Sudah, Kak. Sudah, Kak. Oke, baik. Mungkin langsung kita mulai via kelasnya. Saya buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Kak. Oke, baik. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali ya di kelas tutorial Fisika Dasar 1 untuk TPB 45. Gitu. Nah, pada pertemuan kali ini kita sudah masuk ke pertemuan kelima. Jadi untuk pertemuan kelima ini kita sudah pindah materi ya. Jadi materinya tentang usaha, energi kinetik dan juga energi potensial gitu. Atau biasanya kalau di buku itu usaha dan energi gitu. Ya, seperti pada pertemuan tutorial sebelumnya, di sini kita akan membahas sebanyak 6 soal yang kita bahas bareng-bareng. Jadi ada soal, kemudian kita bahas untuk solusi untuk menyelesaikan soal tersebut gitu. Jadi nanti silahkan kalau misalnya dari penjelasan yang saya sampaikan itu ada yang kurang jelas atau kalian kurang paham atau masih kurang mengerti gitu ya. Jadi bisa langsung dikonfirmasi aja gitu. Langsung dikonfirmasi, ditanyakan gitu ya. Oke, baik. Mungkin kita langsung aja untuk ke soal yang pertama ya. Kita bahas untuk soal yang nomor 1. Oke, diperhatikan di sini untuk soal nomor 1. Nah, sebuah balok dengan massa 4 kg meluncur pada bidang miring licin dari titik A ke titik B selama 4 detik. Nah, berapakah usaha yang dilakukan oleh gaya berat pada balok selama waktu tersebut gitu ya. Nah, ini gambar sistemnya sudah ada seperti ini. Jadi ada balok yang bergerak dalam lintasan bidang miring. Nah, bidang miring ini juga membentuk sudut besarnya 30 derajat gitu ya. Misalnya dari titik A itu yang sebelah sini, jadi diperhatikan di sini ya pointernya. Kemudian turun ke titik B seperti ini. Oke, kita sudah lihat nih gambar sistemnya. Oke, seperti biasa saat kita menyelesaikan soal fisika, itu kita tuliskan dulu ya, diketahui dari soalnya. Di sini diketahui massa baloknya itu 4 kg. Kemudian ada waktunya nih, waktunya diketahui itu 4 detik. Ya, waktu kita simbolkan sebagai T kecil, kemudian tetanya itu membentuk sudut 30 derajat. Percepatan gravitasinya di sini kita menggunakan 10 meter per detik kuadrat. Oke, yang ditanyakan adalah usaha yang dilakukan oleh gaya berat pada balok selama waktu tersebut. Usaha itu kita simbolkan sebagai W besar, gitu ya. Oke, selanjutnya kita bahas untuk solusi dari soal nomor 1. Nah, diperhatikan di sini untuk solusinya. Seperti biasa ya, jadi kalau ada soal seperti ini nih, langkah pertama yang kita lakukan apa? Pertama, menentukan pusat objek bendanya. Jadi di sini mana nih yang mau kita jadi tinjauan kita atau pusat objek bendanya. Di sini pusat objek bendanya yaitu baloknya ya, baloknya. Kemudian yang kedua apa? Menggambar diagram gayanya. Yang ketiga baru menggunakan hukum Newton untuk menyelesaikannya. Oke, di sini kita pertama sudah menentukan objek pusat bendanya si balok. Nah, langkah selanjutnya kita menggambar diagram gayanya ya. Nah, ini menggambar diagram gayanya. Oke. Di sini tentunya ada gaya berat ya. Gaya berat yang selalu mengarah ke bawah, vertikal ke bawah, dia selalu mengarah ke bumi gitu. Gaya berat. Kemudian kalau kita menggunakan koordinat kartesian ya, kalau dalam bidang miring. Jadi sumbu X-nya ini ke sini agak miring sedikit. Kemudian sumbu Y-nya yang vertikal. Ya, vertikal agak miring sedikit juga. Kalau kalian masih ingat di pertemuan sebelumnya, tentang dinamika itu sudah saya sampaikan ya. Kalau dia bidang miring, koordinat kartesiannya agak miring sedikit gitu, biar lebih mudah nanti kalau kita merotasikannya gitu. Oke, di sini vertikal ke bawah ada gaya berat, kemudian tentunya ada gaya normal juga nih. Gaya normal, gaya yang tegak lurus dengan permukaan bidangnya. Nah, selanjutnya di sini di vertikal ke bawah sumbu Y, karena dia membentuk sudut theta ya, bidang miringnya, berarti di sini ada W cos theta. Kemudian di horizontal sumbu X,
yang sebelah kiri, karena bidang miringnya juga membentuk sudut theta, berarti di sini ada W sin theta. Gitu. Begitupun pula untuk yang balok B ya. Jadi ini kita menggambar diagram gayanya, dilihat atau ditinjau dari baloknya. Oke, ini sudah kita buat gambar diagram gayanya. Kemudian langkah yang ketiga, itu menggunakan hukum Newton untuk menyelesaikannya. Nah, ya di sini kita langkah pertama itu mencari nilai percepatan dari baloknya ya. Dengan menggunakan hukum 2 Newton, sigma F sama dengan M kali A. Nah, gaya itu kan sama aja usaha ya. Usaha W sin theta sama dengan massa dikali percepatannya gitu. Karena baloknya ini bergerak searah sumbu X, ya, searah sumbu X berarti gaya atau usaha yang kita gunakan yang W sin theta gitu ya, yang W sin theta sama dengan massa dikali percepatan. Oke, karena dari sini kita sudah bisa nih menentukan atau mencari persamaan percepatan dari persamaan ini, yaitu percepatan sama dengan usaha dikali sin theta dibagi massanya. Oke, usaha itu kan nggak diketahui itu berapa. Makanya kita uraikan usaha itu sama dengan massa dikali percepatan gravitasi. Nah, selanjutnya tetanya kita masukkan 30 derajat. Oke, sampai di sini sudah tinggal kita masukkan aja nilai dari masing-masing komponennya. Nah, masanya 4 kg, percepatan gravitasinya 10 meter per detik kuadrat, sin 30,5, yang masanya 4 kg ya. Jadi ini habis dibagi, tinggal percepatannya itu sebesar 5 meter per second kuadrat. Oke, kita sudah dapatkan nilai percepatannya. Selanjutnya, kita akan menghitung perpindahan dari baloknya dengan menggunakan GLBB ya, gerak lurus beraturan, berubah beraturan, ini persamaan S, jarak, itu sama dengan V0T ditambah setengah A T kuadrat, ini persamaan GLBB. Oke, kita masukkan ya nilai komponennya. V0-nya berapa? 0. Ya, jadi kalau di sini V0-nya 0 dikali T ditambah setengah, percepatannya 5 meter per second kuadrat yang sudah kita cari sebelumnya. Kemudian waktunya itu 4 detik, sudah diketahui di soal kuadrat ya. Nah, 0 dikali T, 0. Jadi di sini tinggal setengah dikali 5 dikali 4 kali 4 itu 16 ya. Nah, dapatlah jaraknya itu 40 meter gitu. Jadi jarak dari titik A ke titik B ini 40 meter. Oke, selanjutnya kita akan mencari usaha nih, usaha oleh gaya berat. Jadi tujuan dari soal nomor 1 itu yang ditanyakan usaha oleh gaya berat. Nah, usaha kita kan tahu ya persamaan usaha. Usaha itu sama dengan gaya dikali perpindahannya dikali cos theta gitu. Oke, gayanya juga nggak diketahui di soal. Berarti kita mencari gayanya, kita uraikan dari massa dikali percepatan gravitasi dikali perpindahannya dikali cos theta. Oke, sampai di sini tinggal kita masukkan aja nilai dari masing-masing komponennya. Nah, masanya 4 kg, percepatan gravitasinya 10 meter per second kuadrat, perpindahannya 40 meter, tetanya kita masukkan 60 derajat. Oke, dapatlah usaha itu sebesar 800 Joule. Gitu. Oke, sampai di sini bisa untuk soal nomor 1 ya. Jadi kan yang ditanya usaha. Nah, usaha itu kan rumusnya gaya dikali perpindahan dikali cos theta. Nah, gaya nggak diketahui di soal. Berarti kita perlu cari uraikan gaya itu dari massa dikali percepatan. Nah, kita nggak tahu nih perpindahannya berapa. Jadi kita cari dulu S-nya, perpindahannya. Nah, dari rumus perpindahan ini, itu ada percepatan dari benda baloknya. Itu kan juga nggak diketahui dari soal. Jadi kita sebelumnya cari percepatannya dulu. Gitu. Bisa untuk soal nomor 1? Bisa, Kak. Bisa, Kak. Baik, nanti kalau misalnya ada yang kurang jelas, bisa langsung dikonfirmasi aja ya. Bisa langsung disampaikan. Oke, kalau gitu kita lanjut ke soal nomor 2.
Nah, soal nomor 2, perhatikan di sini. Sebuah koper yang bermassa 10 kg, jadi bayangin ya, ada sebuah koper yang masanya 10 kg berada di atas bidang datar dengan koefisien gesekan kinetis 0,2, koper tersebut ditarik oleh gaya 60 Newton yang membentuk sudut θ sama dengan 53 derajat terhadap arah horizontal. Jika koper berpindah sejauh 20 meter dan arah horizontal, berapakah usaha yang dilakukan gaya tersebut dan berapa usaha yang dilakukan gaya gesekan. Oke, jadi ini ada dua nih ya yang ditanyakan, usaha yang dilakukan oleh gaya tersebut dan usaha yang dilakukan gaya gesekan. Oke. Sebelum itu kita tuliskan dulu ya, diketahui dari soalnya. Di sini diketahui masanya, kita simbolkan sebagai M kecil, itu 10 kg. Koefisien gesek kinetis, itu simbolnya sebagai μk, sama dengan 0,2. Gayanya F sebesar 60 Newton. Kemudian membentuk sudut nih, θ, sebesar 53 derajat. Kemudian berpindah ya, berpindah berarti ada jarak di sini. Kita simbolkan sebagai S kecil, itu sama dengan 20 meter. Yang ditanyakan adalah usahanya. W ya, berarti. Oke, kita bahas satu persatu untuk soal nomor 2. Nah, perhatikan di sini untuk solusi dari soal nomor 2. Kalau ada soal seperti itu, hal pertama yang kita lakukan ya, menggambar sistemnya. Oke, kalau di soal nomor 2 tadi kan nggak ada tuh gambar sistemnya. Jadi kita perlu menggambar sistemnya, karena ada poinnya nih. Kalau kita menggambar sistem, kemudian menggambar diagram gaya, itu ada poinnya nanti. Kalau kita mengerjakan soal seperti ini. Gitu. Oke, di sini kita gambar sistemnya, terus menentukan pusat objek bendanya, yaitu kopernya ya. Kemudian yang ketiga, menggambarkan diagram gayanya. Nah, di sini ada koper kayak gini, terus dia ditarik oleh gaya F. Nah, misalnya gaya F ini yang panah garis putus-putus, gaya F. Kemudian karena dia membentuk sudut θ, berarti kalau yang vertikal ke atas, di sini ada F sin θ. Kemudian yang horizontal ke arah kanan itu ada F cos θ ya. Θ-nya di sini dia. Nah, diperhatikan ya di sini pointernya, θ-nya di sini. Kemudian si koper ini ada di atas bidang horizontal. Ya, berarti tentunya dia punya gaya normal yang arahnya tegak lurus dengan permukaan bidang. Kemudian si koper ini juga punya gaya berat tentunya. Yang arah gaya berat itu selalu mengarah vertikal ke bawah, karena dia selalu cenderung mengarah ke bumi. Oke, kemudian karena di soal tadi diketahui koefisien gesek kinetisnya, berarti pada saat si koper ini bergerak, ada apa namanya? Gesekan ya, antara tas dengan lantai. Oke, berarti di sini ada gaya gesek. Nah, gaya gesek itu selalu bergerak berlawanan arah dengan arah gerak bendanya. Kalau misalnya kopernya ini bergerak ke arah horizontal ke kanan, berarti gaya geseknya itu selalu mengarah ke arah horizontal ke kiri gitu. Jadi dia tergantung dari arah gerak dari bendanya ya. Karena gaya gesek itu cenderung berlawanan arah dengan arah gerak benda. Oke, gitu. Oke, tahap selanjutnya, kalau kita sudah menggambarkan diagram gaya, tahap selanjutnya kita akan menyelesaikan ini dengan menggunakan hukum Newton. Gitu. Oke, lanjut ya. Di sini yang ditanyakan adalah usaha yang dilakukan oleh gaya penarik. Nah, usaha kita tahu ya persamaannya. Usaha itu sama dengan gaya dikali perpindahannya dikali cos theta. Oke, sampai di sini sudah, tinggal kita masukkan aja nilai dari masing-masing komponennya. Kebetulan udah diketahui semua ya di soal. Usaha oleh gaya penarik, gayanya itu 60 Newton, perpindahannya 20 meter, tetanya sebesar 53 derajat. Oke, cos 53 derajat itu 0,6, 60 dikali 20 itu 1.200, nah 1.200 dikali 0,6, didapatlah usaha oleh gaya penarik itu 722 Joule. Ini nih, sudah kita dapatkan clear ya, jadi usaha yang dilakukan oleh gaya penarik. Oke, lanjut lagi kalau gitu.
Nah, next. Sekarang kita akan mencari yang kedua nih, usaha oleh gaya geseknya. Nah, pertama kita lihat di sini. Untuk menentukan usaha yang dilakukan gaya gesek, pertama kita menentukan besar gaya geseknya dulu. Jadi berapa sih besar gaya geseknya? Kan itu belum diketahui di soal. Gitu. Kemudian untuk menentukan gaya gesekan, kita lihat dari gambar diagram yang sudah kita buat tadi. Gitu. Oke. Di sini kita akan menggunakan hukum Newton dulu ya untuk menentukan gaya normalnya. Gitu. Nah, kalau kita lihat di sini nih dari diagram gaya yang kita punya, kalau kita buat koordinat kartesian ya, yang sumbu Y itu yang vertikal, sumbu X-nya yang horizontal. Nah, kita lihat kan kita pertama mau mencari nilai gaya normalnya dulu. Nah, gaya normal ini ada di mana? Ada di sumbu Y ya, di sumbu Y. Berarti di sini dengan menggunakan hukum 1 Newton, sigma F sama dengan 0, kita langsung aja kita meninjau sigma FY ya, karena yang kita ingin cari itu gaya normalnya. Oke, sekarang kita tinjau. Di searah sumbu Y ini ada gaya apa aja yang bekerja? Ada gaya normal yang mengarah ke atas, ada gaya berat yang mengarah vertikal ke bawah, dan ada F sin theta ya. Gitu. Oke, kita tuliskan berarti di sini. F sin theta-nya positif, kemudian gaya normalnya positif, dan gaya beratnya negatif. Tanda positif dan negatif ini kita lihat dari koordinat kartesian ya. Oke. Vertikal ke bawah itu kan negatif kalau di koordinat kartesian. Kalau vertikal ke atas positif tandanya. Kayak gitu, sama dengan 0. Nah, jadi di sini dari kesamaan ini kita bisa menentukan atau mencari gaya normalnya. Jadi di sini jadinya gaya normal itu sama dengan pindah ruas ya jadi positif, gaya berat dikurang F sin theta. Oke. Usahanya kita belum tahu berapa nilainya. Jadi kita uraikan. Usaha itu sama dengan massa dikali percepatan gravitasi. Kemudian F sin theta ya, tetanya kita masukkan 53 derajat, sin 53 itu 0,8, gayanya 60 Newton, sudah diketahui dari soal, massa kopernya 10 kg, percepatan gravitasinya di sini kita menggunakan 10 meter per second kuadrat. Oke, di sini kita hitung ya. Jadi 10 dikali 10, 100, 60 dikurang 0,8, 48. Sehingga kita dapatkan gaya normalnya sebesar 52 Newton. Oke. Itu langkah pertama kita menentukan gaya normal. Nah, selanjutnya kita akan mencari besar gaya geseknya, gaya gesek kinetisnya. Oke, kita sudah tahu ya bahwa gaya gesek itu persamaannya ini. Koefisien gesek kinetis atau mu k dikali gaya normalnya. Gitu. Makanya kita tadi perlu cari gaya normalnya dulu untuk menentukan gaya geseknya. Oke, sampai di sini tinggal kita masukkan aja nilai dari masing-masing komponennya. Koefisien gesek kinetisnya diketahui dari soal itu 0,2 nilainya. Kemudian gaya normalnya 52 Newton. Sehingga kita dapatkan besarnya gaya gesek di sini sebesar 10,4 Newton. Oke. Yang sudah kita punya. Nah, selanjutnya kita akan mencari nih tujuan dari soal nomor 2, usahanya ya, oleh gaya gesek. Nah, gaya gesek itu selalu berlawanan dengan perpindahan gerak bendanya. Sehingga di sini sudut antara perpindahan dan usaha oleh gaya gesek adalah 180 derajat gitu ya. Karena berlawanan arah, tentunya tetanya itu 180 derajat. Oke, di sini usaha oleh gaya gesek itu sama dengan gaya gesek sama ya, gaya gesek dikali perpindahan dikali cos theta. Nah, usaha itu gaya dikali perpindahan dikali cos theta. Karena di sini usaha oleh gaya gesek berarti gayanya di sini gaya gesek. Oke, kita masukkan nilai dari masing-masing komponennya. Gaya geseknya 10,4 Newton. Kemudian perpindahannya 20 meter ya, sudah diketahui dari soal, Kemudian tetanya itu 180 derajat. Oke, cos 180 itu 0,1. Nah, minus 1 ya. Cos 180 itu minus 1 dikali 208. Sehingga kita punya di sini. Usaha oleh gaya gesek itu sama dengan minus 208 Joule. Nah, tanda negatif ini maknanya adalah si usaha oleh gaya gesek ini
dia arahnya berlawanan arah dengan arah gerak dari bendanya, gitu ya. Makna dari tanda negatif ini, gitu. Karena ini di sini usaha oleh gaya gesek. Oke, sampai di sini bisa untuk soal nomor 2. Gimana? Bisa untuk soal nomor 2? Bisa, Kak. Oke, kalau yang lain gimana? Bisa? Bisa, Kak. Ya, baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, kita lanjut lagi ke soal nomor 3. Oke, soal nomor 3, tadi kan soal nomor 1 dan 2 itu tentang usaha. Tentang usaha ya. Kalau di sini kayaknya udah masuk ke bagian energi. Jadi diperhatikan di sini untuk soal nomor 3. Kita bacakan dulu ya soalnya. Seorang anak di atas skateboard melaju dengan kecepatan awal 5,4 meter per detik. Nah, berapakah ketinggian maksimum yang dapat dicapai anak tersebut jika lintasannya dinaikkan 37 derajat terhadap horizontal? Nah, gambarnya seperti ini. Jadi ada anak nih naik skateboard, lintasannya itu naik ya, naik 30 derajat, 37 derajat tuh sudutnya terhadap bidang horizontal gitu. Oke, ketinggiannya dari bawah sini, dari tanah sampai dia di sini, ketinggian si lintasan ini 0,4. Kemudian nanti saat dia meluncur nih, dari bawah, dari awal, kemudian naik ke atas, terus nanti dia akan di H maksimum nih, H maksimum kemudian turun lagi. Gitu ya kurang lebih dari lintasan si anak ini main skateboard. Gitu. Oke, seperti biasa, kita tuliskan dulu ya, diketahui dari soalnya. Diketahui V0 itu kecepatan awal 5,4 meter per detik. Kemudian tetanya sebesar 37 derajat. Dan ketinggian B ya, saya tuliskan di sini HB 0,4 meter. Yang ditanyakan berapa sih ketinggian maksimumnya yang dapat dicapai anak. Nah, ketinggian maksimum kita simbolkan sebagai Hmax di sini. Oke, kita lanjut ya untuk bahas solusi dari soal nomor 3. Di sini kita menggunakan hukum kekalahan energi mekanik ya. Coba saya review lagi. Jadi hukum kekalahan energi mekanik itu energi awal sama dengan energi akhir. Jadi di sini saya tulis energi mekanik A sama dengan energi mekanik B. Nah, energi mekanik itu kan penjumlahan dari energi kinetik ditambah energi potensial ya. Sama untuk yang awal dan juga yang akhir gitu. Oke, kita uraikan lagi di sini. Kita tahu bahwa energi kinetik itu kan persamaannya setengah dikali massa dikali kecepatannya. Kemudian kalau energi potensial itu massa dikali gravitasi dikali ketinggiannya. Ya, sekarang kita akan menentukan nih kecepatan awalnya, kemudian ketinggiannya dari gambar yang kita punya sekarang. Nah, kita dari energi kinetik awal dulu ya. Setengah dikali massa dikali PA. Ini saya itu kecepatan awal. Nah, kecepatan awal tadi kan diketahui dari soal. Berarti si anak ini punya kecepatan awal. Berarti dia punya energi kinetik awal ya. Oke, selanjutnya kita tinjau yang energi potensial awal. Nah, pada saat di awal, kalau kita lihat di gambar ini ya, di awal kan dia masih di bawah gitu. Hanya masih berapa? 0. Jadi di sini ketinggian awalnya 0. Kita masukkan 0 ya nilainya. Oke, 0 dikali berapapun hasilnya 0. Berarti dia energi potensial awal itu nggak ada karena 0 nilainya. Oke, selanjutnya dikali yang akhir ya, sama dengan yang akhir nih. Energi kinetik akhir setengah dikali massa dikali kecepatan akhir kuadrat ditambah massa dikali percepatan gravitasi dikali ketinggian HB-nya, ketinggian akhirnya. Oke, ini di sini tuh lintasannya yang dari awal sini ya, dari awal sini, kemudian sampai di titik ini, di lintasan yang tinggi ini. Oke, gitu ya. Nah,
Lanjut, karena di sini kita mau mencari kecepatan di titik B-nya. Nah, titik B itu yang sebelah sini ya. Jadi perhatikan di sini pointernya. Titik B itu yang sebelah sini. Di lintasan yang ujung sini, akhir ini. Nah, di sini kalau kita mau cari kecepatan di titik B, berarti di sini setengah mvb kuadrat sama dengan setengah mva kuadrat minus, ya pindah ruas jadi minus m dikali g dikali hb. Oke. Nah, karena yang ditanya VB kuadrat, berarti setengahnya pindah ya. Jadi 2 kali setengah VA kuadrat minus percepatan gravitasi dikali HB-nya. Oke, naik lagi ya di persamaan yang sebelumnya. Jadi karena di kedua ruas, kanan dan kiri itu ada massa, jadi bisa kita hilangkan ya M-nya. Jadi saling meniadakan di sini massanya. Bisa kita coret. Oke, selanjutnya di sini VB kuadrat sama dengan 2 dikali setengah, 1, jadi VA kuadrat, minus 2G dikali HG. Oke, di sini kita sudah punya nih persamaan untuk menghitung kecepatan di B. Di sini tinggal kita masukkan aja nilai dari masing-masing komponennya. Ya, kecepatan di A itu 5,4, ini kita kuadratkan. Percepatan gravitasinya 10 meter per second kuadrat. Kemudian ketinggian di B itu kan diketahui nih. Nih kalau kita lihat di gambar ya, 0,4 meter. Gitu ya. Oke. Selanjutnya kita cari, kita hitung. Di sini VB kuadrat sama dengan 5,4 kuadrat itu 29,16 minus 2 dikali 10, 20 dikali 0,4, 16. Oke, sehingga kita dapatkan kecepatan di B kuadrat sama dengan 13,16. Oke, karena kuadrat berarti kita akarkan. Berarti di sini VB sama dengan akar dari 13,16. Nah, itu hasilnya 3,63 meter per detik. Nah, kita sudah punya nih kecepatan di VB ini ya. Kalau dia sudah mencapai di titik B ini sebesar 3,63 kecepatannya. Jadi pertama kita akan meninjau lintasannya. Yang A itu yang di bawah sini. Oke, diperhatikan ya, yang A di bawah sini. Kemudian yang B itu di sini, di bagian atas ini lintasannya. Dan next, kita lanjut ke tahap yang selanjutnya nih. Nah, di sini kita akan meninjau dengan gerak parabola ya. Kan kita tahu bahwa VT yang Y kuadrat sama dengan V0Y kuadrat ditambah 2AS. Nah, kenapa Y? Karena kan tujuan dari soal nomor 3 ini mencari Hmax-nya. Hmax-nya itu dari mana? Dari bawah tanah sampai ketinggian yang ini. Saat dia sampai di titik tertingginya gitu. Nah, sebelum kita mencari Hmax, kita perlu tahu nih, Ymax-nya dulu berapa? Ymax itu dari mana? Coba lihat di sini ya pointernya. Ymax itu dari titik B ini sampai di titik puncaknya atau titik maksimumnya si anak ini saat main skateboard tadi. Gitu. Nah, untuk mencari Ymax ini, kita menggunakan dengan gerak parabola ya, yaitu VT Y kuadrat sama dengan V0Y kuadrat ditambah 2AS. Kemudian karena yang kita cari adalah S-nya,